Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Amus Channel. Pada video ini kita akan membahas mata pelajaran Akidah Akhlak untuk kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah, bab tentang adab terhadap tetangga dan lingkungan. Kompetensi dasar. 1. Menjalankan adab terhadap tetangga dan lingkungan sebagai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menunjukkan perilaku peduli sebagai implementasi mempelajari adab terhadap tetangga dan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menerapkan adab terhadap tetangga dan lingkungan. 4. Mempraktikkan adab terhadap tetangga dan lingkungan. Adab hidup bertetangga. 1. Arti hidup bertetangga. Tetangga adalah orang-orang yang tinggalnya berada di sekitar kita, baik yang seagama maupun yang berlainan agama, berlainan suku, maupun berlainan status sosial ekonomi. Dengan keragaman suku, agama, dan status sosial, kita tidak boleh membeda-bedakan di antara mereka agar terjalin hubungan yang harmonis, saling menghormati, sehingga terbina kerukunan hidup bertetangga. Sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Adab hidup bertetangga. Yang pertama adalah selalu berbuat baik dengan tetangga, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bawah ini, "Khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi, wa khairul jirani khairuhum li jarihi." Sebaik-baik sahabat di sisi Allah, orang yang paling baik perilakunya bagi sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga adalah orang yang baik akhlaknya terhadap tetangganya. Yang kedua, memberi kenyamanan hidup bertetangga, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bawah ini, yang artinya, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, "Siapakah mereka, wahai Rasulullah?" Yaitu orang yang tidak memberikan rasa aman bagi tetangganya dari kejahatan dirinya. Adab yang ketiga, tidak menyakiti tetangga. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fala yu'di jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia tidak menyakiti tetangganya. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, tidak menyebarkan rahasianya, memberikan ucapan syukur baginya dalam kesenangan dan menghiburnya dalam kesusahan, memberikan bantuan kepada mereka apabila kekurangan. Yang kelima, saling menasihati, mengarahkannya pada kebaikan, menyerunya pada perbuatan ma'ruf, dan mencegahnya dari kemungkaran. Yang keenam, saling bersilaturahmi. Dan yang ketujuh, menjenguk mereka ketika sakit. Adab terhadap lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda lain yang tak bernyawa. Pada dasarnya, akhlak yang diajarkan Al-Quran terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia dalam kedudukannya sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Yang pertama, adab terhadap binatang. Binatang adalah makhluk hidup yang mempunyai beberapa kesamaan dengan manusia. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, binatang juga memerlukan makan sehari-hari, tempat berlindung yang aman, dan nyaman dari berbagai gangguan dan ancaman dari makhluk yang lainnya.
Agama Islam mengajarkan kita untuk berperilaku Islami terhadap binatang dan tumbuhan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga secara tegas melarang kita menyiksa binatang atau memperlakukan binatang semena-mena. Adapun adab Islami yang dapat kita lakukan terhadap binatang diantaranya adalah: 1. Memperlakukan binatang dengan penuh kasih sayang, misalnya memberi makan, minum, dan merawatnya jika sakit. 2. Melindungi binatang yang dilindungi negara seperti komodo, gajah, jerapah, dan burung cendrawasih. 3. Tidak menyiksa binatang untuk kepuasan pribadi. 4. Jika menyembelih binatang, hendaknya dengan pisau tajam dan sesuai dengan syariat Islam. 5. Menjaga ekosistem sebagai tempat hidup binatang. 6. Menjaga binatang dan tidak menyakitinya. 7. Tidak menyiksa dan menjadikannya sebagai hewan aduan. Yang kedua, adab terhadap tumbuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita tanah yang subur. Setiap benih yang kita tanam dapat tumbuh dengan baik. Setiap pohon yang kita tanam akan tumbuh dengan subur dan lebat daunnya. Bermacam-macam buah dapat kita peroleh dengan mudah, termasuk sayur-sayuran yang dengan mudah dapat dibudidayakan. Ini semua adalah kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Ternyata banyak manusia yang kurang pandai bersyukur. Ia terlalu serakah. Keserakahannya sering menimbulkan kerusakan. Hutan yang dulunya sangat lebat dan terjaga mulai banyak yang gundul. Para penebang hutan dengan seenaknya merusak kawasan yang seharusnya dilindungi. Padahal Allah telah mengingatkan kita akan akibat dari kerusakan yang diperbuat manusia. Keinginan dan keserakahan beberapa orang saja dapat mengakibatkan bencana yang sangat dahsyat. Setiap saat kita mendengar ada musibah dan bencana alam menimpa manusia yang tidak berdosa akibat ulah mereka. Di antara bencana yang terjadi adalah: 1. Tanah longsor. Hutan yang dulunya sangat lebat dengan pohon-pohon yang besar dan menjulang tinggi sudah banyak ditebangi untuk dijual. Bukit-bukit yang ada sekarang tinggallah tanah yang gundul. Ketika hujan lebat, tanah yang ada di bukit tersebut tidak punya kekuatan untuk menahan derasnya air. Tanah longsor pun tidak dapat dihindarkan. 2. Kebakaran hutan. Banyak orang yang melakukan perambahan hutan dan membakarnya untuk membuka lahan baru. Padahal asapnya sangat mengganggu dan terkadang sampai ke negara tetangga. Asap yang dihirup manusia itu sangat berbahaya bagi paru-paru. Tidak sedikit orang yang terganggu pernafasannya karena menghirup asap tersebut. 3. Banjir. Kita sering menyaksikan di TV atau media massa lainnya terjadinya banjir di mana-mana. Semua itu disebabkan resapan air yang semakin kurang dengan banyaknya penggundulan hutan. Tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan menahan tanah sudah sangat berkurang jumlahnya. Keseluruhan air tidak dapat meresap ke dalam tanah sehingga menyebabkan terjadinya banjir. 4. Kekeringan. Bencana ini kebanyakan terjadi di musim kemarau. Tanah yang gundul tidak akan mampu menahan air. Jika musim kemarau tiba, air yang ada di dalam tanah pun segera hilang. Akhirnya, tanah menjadi kering dan sulit untuk ditanami. Akibatnya, masyarakat tidak akan dapat merasakan hasil panennya karena tanahnya tidak dapat ditanami. 5. Tanah tandus. Banyak lahan yang tandus dan tidak bisa digarap lagi. Hal ini banyak terjadi di tempat-tempat pertambangan. Setelah mengeruk habis sumber daya alam yang ada di dalamnya, kemudian ditinggalkan begitu saja tanpa ada usaha untuk memperbaikinya. 6.
Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk selalu menjaga kelestarian alam dan tanaman yang terdapat di sekitar kita. Antara lain, 1. Menjaga tanaman yang terdapat di lingkungan rumah kita dengan cara menyiraminya secara teratur. 2. Memberinya pupuk secara tepat agar dapat tumbuh subur. 3. Melakukan reboisasi atau penanaman kembali terhadap hutan yang gundul. 4. Menanami pantai dengan pohon bakau untuk mencegah terjadinya abrasi. 5. Membantu perkembangbiakannya dengan cara pencangkokan, okulasi, dan penyemaian bibit unggul. 6. Tidak menebang tumbuhan secara sembarangan. 7. Menjaga kelangsungan hidup tumbuhan dengan cara menanam kembali tunas-tunasnya. Ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut dengan baik dan benar. Nomor 1. Siapa yang disebut dengan tetangga? 2. Bagaimana sikap kita terhadap tetangga yang telah berbuat salah kepada kita? Nomor 3. Mengapa kita harus menjaga kelestarian lingkungan kita? Jelaskan. Nomor 4. Sebutkan 3 bencana yang terjadi karena kita tidak merawat lingkungan. Dan 5. Sebutkan 3 perilaku Islami terhadap binatang. Demikian pembahasan kita tentang mata pelajaran Akidah Akhlak untuk kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah tentang adab terhadap tetangga dan lingkungan. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.